Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sekarang kita berada di hari yang sudah mendekati pelaksanaan Idul Adha tahun 1414 Hijriah. Di media sosial banyak beredar petunjuk-petunjuk tentang kapan puasa Arafah dan kapan Idul Adha. Kita perlu pahami soal ini kembali kepada petunjuk dasarnya di dalam Islam. Di Quran hanya ada satu ayat, bahkan satu potongan ayat yang memberikan panduan tentang waktu berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mikotnya atau penentuan waktunya itu didasarkan pada kalender, pada periode bulan dan tahun, bukan berdasarkan periode pekanan. Kalau periode pekanan itu seperti Jumat, salat Jumat, puasa Senin, puasa Kamis, itu tidak perlu tanggal. Yang penting kalau salat Jumat ya hari Jumat, dimanapun, di tempat masing-masing. Tidak boleh salat Jumat pada hari Sabtu atau salat Jumat pada hari Kamis. Tanggal tidak penting. Yang penting adalah urut hari dalam satu pekan. Dan itu sudah berlangsung tertib dari dahulu, dengan meletakkan awal hari itu di bujur 180 derajat timur. Itu yang pertama kali berganti hari, yang pertama kali memasuki awal pekan, dan nanti yang terakhir berganti hari itu adalah di bujur 180 derajat barat. Dua tempat ini sesungguhnya berhimpit, bertetangga dekat, ya, tetapi harinya berbeda satu hari. Kalau yang 180 derajat timur itu memasuki hari Ahad, yang tonggo sebelahnya itu masih memasuki hari Sabtu. Ini mencerminkan bahwa di dunia ini tidak ada waktu yang sifatnya global. Semua waktu itu setempat-setempat. Kita tahu dalam keseharian amaliyah kita, salat maghrib itu ketika terbenam matahari, di mana? Ya di tempat masing-masing. Jangan pakai terbenam matahari di kawasan lain. Nanti kita bisa berdalih jam 4 sore itu sudah berbuka puasa. Karena apa? Karena dengan pengetahuan sekarang kita tahu bahwa di Papua itu sudah maghrib, di Jepang sudah maghrib, atau di Selandia Baru sudah maghrib. Artinya matahari sudah terjadi di sana. Sini walaupun belum terbenam lalu ikut untuk berbuka puasa, padahal di sini masih asar. Nah, ini kita paham ini bahwa tidak ada waktu yang sifatnya global. Semua waktu bersifat lokal. Ruang dan tempat itu mengikat waktu kita masing-masing. Kalau kita pergi ke tempat lain, kita juga terikat oleh waktu di tempat lain.
Walaupun kita misalnya dari Surabaya sudah sahur, lalu berangkat ke Jepang dengan pesawat, tiba di Jepang, di sana maghrib, sementara Surabaya masih belum, maka kita karena ada di Jepang, maka kita ikut waktu Jepang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu periode bulanan, periode syahr dalam bahasa Arab itu diatur oleh Allah. Mikotnya itu kapan awal kapan akhirnya itu hanya dengan satu potongan ayat di 189 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Ingat, kalau seperti ini sedang bicara tentang subjek. Ada subjek yang bertanya, yaitu orang-orang Arab, kaum muslimin, nanya, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal-hilal. Qul, jawab olehmu, hiya, hilal-hilal itu mawaqitu linnas, adalah mawaqit, adalah mikot, ya, mikot untuk manusia. Ya, ulang, ini penting ini, karena ini seringkali dilewati ini. Ini Quran sedang berbicara tentang subjek. Subjek yang akan menentukan, yang akan melaksanakan tentang penetapan waktu untuk mengetahui batas waktu, yaitu manusia. Mawaqitu linnas. Nah, manusia di mana? Manusia di berbagai tempat dengan waktu setempatnya masing-masing. Karena tidak ada waktu global. Dengan tempatnya masing-masing. Itu oleh Quran diberi panduan, batas waktu periode bulan itu adalah al-ahillah, yaitu kemunculan hilal-hilal. Kenapa disebut dengan jamak? Karena hilal itu bukan bulan, bukan komar. Komar itu satu, tapi hilal itu banyak. Ya. Apa bedanya dengan komar? Hilal itu, hilal ini adalah pantulan sinar matahari oleh permukaan bulan. Bulannya sendiri gelap aslinya, tapi bulan dapat memantulkan cahaya. Karena bulan ini bergerak, ya, matahari juga bergerak, bumi juga bergerak, maka pantulan sinar matahari oleh bulan itu ada yang sama sekali membelakangi bumi, sehingga yang menghadap ke bumi adalah wajahnya yang gelap. Ada yang mulai kelihatan seperti lengkung tipis. Kalau urjunil qadim, kata surah Yasin 39, terus lengkung tipis seperti tandan tua. Nah, yang begitu itu namanya hilal, bukan bodi bulannya itu. Bodi bulannya itu komar dan dia selalu bulat. Tapi Quran menyebut hilal itu seperti tandan tua. Maknanya bukan bodinya, tapi pantulan cahaya oleh permukaannya yang dari bumi tampak seperti tandan tua. Aslinya pantulan sinar matahari itu full, separuh bulan itu kena matahari semua, tapi sebagian besar masih membelakangi bumi, sehingga dia tampak lengkung tipis. Besoknya tambah tebal.
tambah tebal. Bahkan di hari yang sama, satu lokasi ada yang belum bisa melihat, nanti seiringan berjalannya waktu, kemudian di tempat lain mulai ada yang melihat tipis, terus makin tambah waktunya, yang sebelah barat sana melihat lebih tebal, terus seperti itu, tidak pernah berhenti, bulan itu berubah. Ya. Itu hilal. Nah, kemunculan hilal ini sama juga dengan yang lain, artinya tidak serentak. Ada batas wilayah mana yang pertama kali melihat hilal, dan batas itu bergerak dinamis setiap bulan, berubah-ubah, bahkan berubah pula dengan perubahan tahunnya. Di bulan yang sama, di tahun berbeda, itu garis ketampakan hilal itu berubah arahnya, berubah lokasinya. Akibatnya, ini betul-betul lokal ini. Ini membuat orang yang mengalami hari pekanan yang sama, itu bisa memulai bulan, awal bulan, atau mengakhiri bulan yang sedang berjalan, itu di hari pekanan yang berbeda. Karena garis bulan tidak selalu tetap di bujur 180 derajat timur. Jadi ini betul-betul lokal. Allah memberi petunjuk kepada manusia sebagai pelaku, ya, itu menyebut hilal itu yang kamu jadikan pedoman, apakah bulan yang sedang berjalan berakhir berganti dengan bulan baru, ataukah kamu masih harus melengkapi bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Jadi 30 hari. Nah, dengan begitu lalu yang tidak melihat hilal, ya lengkapi itu jadi 30 hari. Yang sudah melihat hilal, masuklah ke bulan baru. Untuk mana? Ya untuk lokasi masing-masing. Tidak ada yang sifatnya global. Ini yang paling dasar. Jangan sampai yang ini diabaikan. Ya. Tidak ada waktu global. Ya. Yang sudah mengalami kemunculan hilal silakan berganti tanggal, yang belum silakan tambah sehari. Kemudian setelah itu baru disebut wal haji. Ingat loh, haji ini bukan subjek. Haji ini adalah kegiatan dari subjek. Yang menentukan siapa? Ya tetap manusia yang menentukan. Di mana? Ya haji itu di mana? Kalau haji itu di Mekah, ya ru'yat di Mekah yang menentukan kapan jadwal haji. Bukan ru'yatnya Selandia Baru, bukan ru'yatnya Honolulu. Yang menentukan ya ru'yat di Mekah. Karena apa? Karena lokasi di mana amal itu dilakukan itu di Arafah, dan Arafah itu berada di kawasan Makkah. Jadi tidak logis kalau kemudian haji ditentukan dengan ru'yat hilal di Bali, dengan ru'yat hilal di Ambon. Nggak logis. Ya, ru'yat hilalnya di lokasi setempat, karena memang penentuan waktu itu terkait dengan tempat. Karena itu Nabi kemudian berpesan kepada Amir Makkah untuk menentukan jadwal haji itu dengan ru'yat di Mekah. Bukan berpesan kepada Amir Yaman, bukan berpesan pada Amir Khaybar. Enggak, karena lokusnya di Mekah. Ya tentukan berdasarkan realitas waktu di Mekah. Jadi pesan Nabi kepada Amir Makkah itu bukan berarti bahwa seluruh dunia harus ikut Mekah. Tetap di awal sudah linnasi itu, dimanapun kamu berada, perhatikan realitas kemunculan hilal. Kalau sudah kamu
mengalami itu berganti tanggal, kalau belum sempurnakan 30 hari. Andai kata lokus pelaksanaan haji itu bukan di Makkah, andai ini, tapi di Aceh, tentu Nabi akan berpesan kepada Amir Aceh, bukan Amir Makkah. Kenapa Makkah? Ya itu ya sudah logis, itu logis. Kalau Nabi tunjuk yang lain malah tidak logis. Jadi bukan Nabi nyuruh agar supaya semua orang harus ikut Makkah. Nggak begitu. Yang harus ikut Makkah itu yang datang ke sana untuk haji. Kalau tidak datang ke sana untuk haji, ya pegangi mikot masing-masing yang sudah tadi digariskan di potongan ayat sebelumnya. Jadi gitu. Dan sebagian besar amal itu boleh dikerjakan dimanapun orang berada. Nah, di sini bedanya wukuf di Arafah dengan puasa Arafah. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, ya akan terjadi kerancuan seterusnya. Apa yang membuat beda? Wukuf di Arafah tidak bisa dikerjakan di tempat lain, harus di padang Arafah. Orang Indonesia yang mau wukuf harus datang ke sana. Orang Ambon yang mau wukuf harus datang ke sana. Kalau datang ke sana, ya pasti pakai waktu lokalnya Arafah, pakai waktu lokalnya Makkah. Tapi beda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu bukan berpuasa di Arafah. Puasa Arafah itu berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu sudah dikenal. Ada tarawih, ada Arafah, ada hari nahar, ada hari tasyrik. Tidak perlu Nabi menyebut tanggal, itu hari yang sudah dikenal. Sudah hari yang sudah dipaham. Karena itu terkait dengan perjalanan hidup Nabi Ibrahim, terkait dengan mimpi menyembelih putranya. Di malam 8 beliau masih merenung, ini perintah Allah atau bukan ya. Kemudian baru malam 9 beliau paham, beliau tahu bahwa ini perintah Allah. Itu hari Arafah. Jadi bukan hari Arafah itu karena ada tempat di sana namanya Arafah. Tempat itu namanya Arafat. Ya. Di Al-Quran juga disebut Arafat. Kalau kemudian kita lihat, cari di internet, itu batas-batas wilayah Arafah itu. Ada disebut Nihaya Arafat. Ya. Bukan Arafah. Ya. Tempat itu namanya Arafat. Jadi ini berbeda wukuf di Arafah itu dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu mikotnya di mana-mana, mikot makanannya di mana-mana, bisa dikerjakan di di Papua, bisa dikerjakan di New York, bisa dikerjakan di Honolulu, bisa dikerjakan di Jakarta, bisa dikerjakan di Aceh, boleh. Masing-masing berpegang pada mikot setempat. Mulai puasanya sesuai mikot setempat. Mengakhiri puasanya sesuai mikot setempat. Mulai dari fajar setempat. Berbukanya buka setempat. Tanggalnya adalah tanggal setempat. Nggak logis kalau pakai tanggal Mekah. Pasti nggak bisa bareng. Nggak mungkin bareng. Ya. Jadi ketika Honolulu itu beda jamnya dengan Mekah itu 13 jam lebih akhir. 13 jam lebih akhir. Ketika wukuf sudah selesai, wurub, jamaah haji sudah mulai bergerak menuju Musdalifah. Sudah wurub matahari. Honolulu
Itu rata-rata ghurub mataharinya itu 13 jam sebelumnya. Jadi di Honolulu ketika itu masih subuh. Hari Arafahnya sudah hilang, dia baru memulai puasa. Jadi nggak bisa. Kalau mau ikut Mekah ya sahurnya bareng, bukanya ya bareng. Oh iso ini tanggalnya ikut Mekah, tapi sahur sama bukanya ikut di tempat masing-masing. Nggak logis. Nggak ada waktu ibadah yang tidak dikaitkan dengan tempat tuh. Tidak ada mikot itu. Kalau wukuf karena tempatnya di Mekah, ya ikut Mekah. Lucu kalau orang yang datang dari Selandia Baru, dia bawa tanggal Selandia Baru dan akan wukuf sesuai tanggal 9 Selandia Baru. Ruwet itu. Karena ini sifatnya khusus haji ini, seluruh dunia berkumpul ke Mekah, maka disebut di ayat ini, haji pun berdasarkan mikot setempat. Jangan orang yang datang dari mana-mana itu memenubani tanggalannya sendiri, kalendernya sendiri. Itu tidak boleh. Itu harus. Jadi kalau mau puasa sama dengan orang Mekah, ya terbanglah ke Mekah. Nanti pasti bareng sama dengan orang Mekah. Tapi kalau bertahan di tempat masing-masing, mustahil. Sama itu mustahil. Jadi tidak usah bingung urusan ini, karena tidak ada mikot yang mengaitkan waktu amal itu dengan waktu global. Semua terikat dengan tempat masing-masing. Ketika orang lepas dari tempatnya, dia akan masuk ke dalam satuan waktu yang berbeda. Orang itu akan berada dalam hukum musafir. Dia akan mendapati kesulitan bukan hanya kaitannya dengan ruang, bukan hanya kaitannya dengan tempat. Dia juga akan menghadapi kesulitan kaitannya dengan waktu. Orang haji itu pasti mengalami kesulitan kaitannya dengan waktu. Sana isya kayaknya baru malam, tetapi kalau lihat jam Indonesia itu sudah tengah malam. Maka mereka ngantuk sekali. Itu diantara bentuk kesulitan kaitannya dengan waktu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.